Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Fajar, Davara Putra, Satwika Adianugraha, dan Angga Dwi Kuntoro. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama itu ada sistem mekanikal pada hewan. Nah, mari kita masuk ke dalam ruang lingkup ilmu mekanikal atau sistem mekanikal, seperti yang ada di gambar di samping. Lalu selanjutnya ada gaya dan gerak. Berikut contoh gambarnya. Lalu selanjutnya ada kekuatan yang tidak seimbang. Kita bisa lihat bersama-sama gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis gerak. Lalu selanjutnya kita masuk ke sistem gerak hewan, yaitu di bagian pertama itu ada ketika otot kontraksi, maka terciptanya gerak ada dua, yaitu tidak sengaja dan ada yang disengaja. Lalu selanjutnya ada gerakan yang tidak sengaja. Pertama, ini terjadi di organ dalam. Contohnya adalah detak jantung. Pergerakan hati memompa darah di sekitar organisme. Seperti ada yang digambar ikan tersebut. Lalu yang selanjutnya, gerakan yang disengaja. Itu yang pertama, ini dilakukan oleh sistem lokomotor. Mereka mengizinkan hewan untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini kita mengambil contoh dari kanguru dan seekor monyet. Lalu selanjutnya, hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Otot merupakan bagian dari dinding tubuh. Dengan mengontraknya, bentuk hewan berubah dan bisa bergerak. Di nomor yang pertama, ada saat contoh otot cumi relaksi, air masuk ke tubuhnya. Lalu yang kedua, saat otot berkontraksi, menembakkan air binatang itu didorong mundur. Lalu selanjutnya, hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbulu, atau bersegmen. Otot mereka terhubung ke sisi internal rangka luar yang diartikulasikan. Yang pertama, otot-otot arthropoda adalah terhubung ke kerangka luar. Yang kedua, ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian dari kerangka luar, dalam hal ini sayap, memungkinkan hewan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu selanjutnya, hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri, berbentuk simetri radial, lazimnya pentameral atau terbagi 5. Otot-otot mereka diasosiasikan dengan sistem tabung dan ampula atau kantung penuh air yang dikenal sebagai sistem ambulakral. Di sini ada kaki tabung. Lalu nomor yang pertama, tekanan pada ampula mendorong tabung kaki keluar dari hewan tubuh. Lalu nomor yang kedua, bintang laut bergerak. Selanjutnya ada hewan bertulang belakang. Otot mereka berlabuh ke bagian kerangka internal. Yang pertama, otot-ototnya kontrak dan tarik tulang. Yang kedua, anggota badan bergerak dan SP melakukan hewan. Di sini ada contoh hewan kemiripan mekanis. Contoh gambar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satwika. Untuk Satwika dipersilakan. Kesamaan geometris. Dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua dimensi panjang dengan faktor yang sama.
Misalnya, segitiga dengan sisi 3, 4, dan 5 cm panjang secara geometris mirip dengan 1 dan sisi 8 dan 10 cm. Bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain-lainnya, satu model setengah skala yang tepat dari yang lain. Yang lebih besar 2 kali lebih panjang dari yang lebih kecil, dan memiliki 2 kali keliling sehingga memiliki 2 kali 2 sama dengan 4 kali luas permukaan. Dia 2 kali lebih panjang, 2 kali lebih lebar, dan 2 kali lebih tinggi dari kecil satu. Jadi memiliki 2 kali 2 dengan 8 kali volume, dan jika hewan terbuat dari bahan yang sama, 8 kali masanya. Secara lebih umum, hewan yang mirip secara geometris atau lainnya benda yang memiliki sebanding dengan panjang dan volume sebanding dengan panjang. Dan jika mereka terbuat dari yang sama, bahan mereka memiliki massa juga sebanding dengan panjang. Ini menyeratkan bahwa panjang sebanding dengan massa dan luas ke massa. Ini adalah contoh gambar berikut. Kesamaan geometris ada contohnya dengan elang, pesawat, dan hiu. Kesamaan dinamis singa jauh lebih besar dari kucing domestik dan mengambil lebih sedikit langkah per detik. Tapi selain itu, karena singa yang berlari sangat mirip dengan seekor kucing yang berlari kencang, sama besar mengalahkan ekornya di bagian bawah frekuensi daripada ikan kecil. Tapi untuk meninggalkannya serupa, pola pusaran di belakangnya yang sedang kesamaan dinamis akan membantu kami dalam perbandingan seperti ini, dan akan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi gerakan dengan ukuran berbeda. Dua bentuk geometris serupa jika salah satunya adalah dibuat mengalihkan semua panjang oleh beberapa faktor A dengan perpanjangan dari yang sama berpikir. Dua gerakan serupa secara dinamis jika satu bisa dibuat identik dengan yang lainnya dengan sepanjang waktu dengan faktor T dan semua gaya oleh faktor O sebagai contoh gerakan serupa secara dinamis. Pikiran dua pendulum dari panjang yang berbeda berayun melalui yang sama. Ini adalah contoh gambarnya. Kita tahu jika dua gerakan menjadi serupa secara dinamis, kondisi berikut harus diberikan dan dua menjadi massa yang bersesuaian dalam dua gerakan. Untuk contoh, massa bagian bersesuaian dari dua hewan tubuh, biarkan F2 menjadi kecepatan yang sesuai. Misalnya kecepatan bagian tubuh yang sesuai pada tahap yang sesuai dari gerakan, biarkan F1 F2 menjadi gaya yang sesuai, misalnya gaya puncak pada kaki. Dan biarkan L1, L2 menjadi panjang yang sesuai atau contoh panjang langkah. Jika gerakan serupa secara dinamis, N1 V1 kali 2 atau F1 L1 sama dengan N2 V2 kali 2 atau F1 R1. Kedua gerakan harus memiliki nilai yang sama. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya, Saudara Angga. Ya, persamaan elaptis dan kesamaan Petres. Hewan dan tumbuhan dengan ukuran berbeda harus dibangun sedemikian rupa di bawah gravitasi secara geometris. Cara serupa gravitasi harus menyebabkan ranggangnya yang sama di bagian yang sesuai dari tubuh mereka. Contoh gambarnya kemiripan elastis. Misalnya gambar 4.5a menunjukkan cabang dengan panjang L yang membengkok secara elastis di bawah cabang sendirinya. Ukuran yang berbeda memiliki nilai H sama dengan L yang sama. Teori ini menarik untuk pohon. Gravitasi adalah salah satu kekuatan utama mereka yang harus menahan. Yang lain adalah hambatan menarik pada mereka oleh angin. Tampaknya kompromi optimal akan menghasilkan cabang-cabang yang berbeda ukuran yang sesama.
elastis. Sebuah gaya vertikal yang sama dengan berat hewan juga bekerja pada kaki menggerakkan momen. Ketika itu memberikan gaya adalah AO dan momen tentang sendi AO menyeimbangkan momen tentang sendi yang memberi. Contoh gambarnya. Persamaan tekanan. Jika hewan dengan ukuran berbeda adalah serupa secara geometris A adalah sebanding dengan massa tubuh 2/3 L dan R akan sebanding dengan tubuh massa 1/3 dan akan konstan tekanan pada gajah dengan berat 3.000 kilo akan 10 kali lebih tinggi daripada gajah 3 kilo kelinci. Ini contoh gambarnya. Berjalan, berlari, dan melompat. Ini contoh gambar A dan B. Memanjat dan melompat. Contoh gambarnya A dan B, C dan D. Merangkak dan menggali. Ini contohnya darurat A, B, C, dan contoh lagi. Ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Fajar. Reptil. Ular menggunakan gaya berjalan yang berbeda. Penggerak konsertina untuk merangkak di sepanjang jalan sempit saluran. Ini adalah bentuk merangkak dua jangkar, di mana anterior dan bagian posterior tubuh berlabuh pada gilirannya, dengan bagian anterior ditekuk untuk menjepit di sisi saluran. Bagian belakang bagian ditarik ke depan. Kemudian dengan bagian posterior terjepit di saluran, bagian anterior diluruskan dan menjangkau ke depan. Jaini dan Davis tahun 1991 memfilmkan koluber dengan massa rata-rata 118 gram. Merangkak di treadmill dibentuk sebagai saluran melingkar. Cukup sempit untuk mendorong ular menggunakan perangkak konsertina. Kecepatan ledakan maksimum yang mereka amati adalah 0,21 meter per sekon dalam saluran dengan lebar 7 cm. Sidewinding adalah teknik merangkak lain yang digunakan oleh ular. Gelombang pembekokan dilewat ke posterior sepanjang tubuh seperti pada perayapan serpentin, tetapi tubuh tidak meluncur di atas tanah. Sebaliknya, setiap bagian tubuh adalah diangkat dari satu tempat peristirahatan ke tempat peristirahatan berikutnya. Pada gambar 9.5, bagian tubuh yang berbintik-bintik tidak bergerak, beristirahat di tanah, dan bagian yang diberikan putih bergerak dan keluar dari tanah. Teknik ini adalah efektif pada pasir lepas dan pada permukaan halus, di mana serpentin penggeraknya sulit karena mereka tidak memberikan ular apapun untuk didorong. Banyak ular sidewind di permukaan semacam ini, tetapi untuk beberapa seperti Crotalus itu adalah mode penggerak normal. Meluncur dan membubung tinggi. Menyeret atau drag adalah kekuatan yang menahan pergerakan benda melalui cairan. Itu sebagian karena pekerjaan yang harus dilakukan terhadap viskositas cairan saat tubuh bergerak melewatinya. Dan sebagai untuk pekerjaan yang dilakukan memberikan energi kinetik ke cairan yang tersisa bergerak di bangun tubuh. Kepentingan relatif dari gaya viskos dan gaya inersia tergantung pada bilangan Reynolds, yang memperhitungkan ukuran tubuh, kecepatan gerak, dan sifat-sifat cairan. Sayap dan tubuh hewan terbang bergerak di udara dengan bilangan Reynolds yang cukup tinggi untuk inersia. Kekuatan untuk menjadi dominan dalam rentan bilangan Reynolds ini, gaya hambat F-drag pada benda yang bergerak dengan kecepatan v melalui fluida disentas dapat dihitung menggunakan persamaan yang telah kita temui, di mana A adalah area yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara, dan C drag adalah koefisien drag yang sesuai. Baik untuk pesawat terbang maupun hewan terbang yang terbesar, gaya aerodinamis bekerja pada sayap dan luas. Umumnya digunakan sebagai A adalah luas rencana sayap. Digariskan pada gambar 10.1a, perhatikan bahwa area ini termasuk strip tubuh antar dasar sayap. Koefisien drag untuk sayap bergantung pada nomor Reynolds dan beberapa banyak lift yang mereka berikan. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video kami. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan kami. Sekian, terima kasih.